teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita dari video sebelumnya tentang Open Layers, di mana kita sudah berhasil mengcopy paste halaman HTML Open Layers dari Quick Start-nya ini. Kita copy dari situ lalu kita paste di Visual Studio Code dengan extension Live Server. Ini saya nyalakan dan kita bisa melihat sampelnya dari tutorial kita sebelumnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk memecahnya sehingga tidak tampil seperti ini, teman-teman. Di sini kan sudah membaca CSS dari Open Layer-nya. Lalu ada custom script CSS-nya, JavaScript untuk Open Layers-nya, dan juga ada container serta script untuk menampilkan objek peta kita. Kita akan pecah. Pertama kita buatkan dulu cangkangnya dulu. Di sini folder dev open layers ini ada file index.html. Kita klik kanan, kita buat folder namanya JS misalkan. Di dalamnya nanti kita buat folder lagi namanya open layers dan juga custom script. Kita buat lagi satu folder namanya CSS. Dan nanti script CSS-nya akan kita pindah di sini. Dari mana script open layers dan CSS tersebut? Kita akan langsung download dari websitenya openlayers.org/download. Kita pilih yang archive-nya ini. Kita sudah sampaikan bahwa ini akan diletakkan di server kita, dan nanti tiap kali orang mengakses peta kita, browsernya itu akan mendownload script yang ada di sini lalu dijalankan gitu ya. Kita gunakan saja yang versi 6.5 distribution ini. Kita klik, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Dan ketika sudah download harusnya ada di sini. Ini sudah muncul di folder download. Kita klik kanan, kita cut, kita taruh di folder dokumen dev open layers ini di folder JS saja. Kita paste dan kita ekstrak. Kita ekstrak, tunggu proses ekstraksinya selesai. Oh ternyata cepet. Dan zipnya kita delete saja. Oke, di dalam disknya ada disk lagi, kita kasih nama di dalamnya OL6 misalkan ya. Kita cut, kita taruh di luar sini. Ctrl V, kita delete yang sini, yang V6.5 karena sudah nggak dipakai. Dan kita pindahkan yang CSS-nya ini. Baiknya untuk lebih mudah kita buka Visual Studio Code. Di bagian JS pasti sudah ada. Kita pindahkan ol.css ke folder CSS. Kita move, ol.css.map juga sama, kita move, dan kita buat CSS custom di sini. Kita kasih nama style.css. Sebetulnya apapun, tapi secara baku baiknya mengikuti penamaan seperti ini. Begitu pula di JavaScript-nya. JavaScript ini ada OL6, kita buat di luar sini saja. Namanya script.js. Nah, script.js ini fungsinya nanti untuk membuat script custom dari kita sendiri. Ini ditaruh di JS harusnya bisa ini. Oke, jadi ada dua nested ya, JS, lalu ada open layers. Dalamnya ada dua script. Di luarnya, yaitu di folder JS-nya ada script.js. Secara visual tampilannya seperti ini. Nah, ini script yang akan kita buat atau kita isikan secara custom. Kembali ke bagian HTML utama kita akan pindahkan script JavaScript kita ini ke dalam folder atau ke dalam file namanya script.js karena ini custom. Kita copy yang sini saja, kita cut, kita paste di sini. Nah, tentunya supaya bisa dijalankan oleh browser kita kasih nama window onload, akan menjalankan function namanya init, dan tentunya kita perlu membuat function init. Kita taruh di sini atau kita ketikkan maksudnya function init. Lalu kita buat script yang sudah ada ini, kita pindahkan ke atas. Kita pencet tombol Alt di keyboard lalu panah supaya langsung bergeser. Nah, di sini var map biasanya saya ganti jadi LED. Lalu akan menjalankan atau membuat objek map dengan target kontainernya namanya map, dan seterusnya. Ini ada layers dan juga ada view. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ada 3 komponen yaitu target,
target kontainernya, ini ke ID-nya, lalu ada layers dan ada view-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke index.html-nya, kita hapus yang ini. Nah, untuk CSS-nya kita copy paste juga dari sini, kita cut, kita paste di style.css, dan ini kita hapus dulu. Nah, untuk script JS sebaiknya ditaruhnya itu di bagian bawah, kita pindahkan. Nah, di sini teman-teman, biasanya secara umum biarkan web page-nya itu, HTML-nya ini sudah keload semua beserta konten-kontainernya, lalu kalau sudah sampai ke bawah, barulah menjalankan script JavaScript. Karena lokasi scriptnya kita sudah ganti, tidak kesediaan lagi, kita ganti. Ini tadi kita kasih nama JSOL6. Kita ganti JSOL6. Nah, ini sudah benar OL.js. Kita buat satu lagi. Atau kalau misalkan tidak mau copy paste, bisa ketik script. Nah, ini ada source. Kita pilih atau dengan panah bawah. Ini dari emmet. Kita tab. Nah, lalu lokasinya JS. Kita panah lagi, kita enter saja. Dan untuk CSS-nya pun juga sama. Kita ganti dulu lokasi filenya. CSS, ada style.css, ada ol.css, link CSS, kita tab. Nah, langsung saja kita css.style.css. Begitu mudahnya teman-teman menggunakan Visual Studio Code dengan built-in emmet itu tadi untuk mempermudah web programming kita. Title-nya bolehlah kita ganti namanya OL6. Ya, silahkan ditulis namanya masing-masing. Dan kalau di peta sebelumnya kita menggunakan judulnya ini My Map. Sekarang kita ganti saja judulnya tutorial WebGIS dengan Open Layers. Sudah seperti ini saja. Kita refresh, harusnya ini akan berubah dan ini akan berubah. Kalau tidak berubah, kita cek lagi di web servernya. Coba saya matikan dan saya nyalakan kembali dan saya refresh. Kalau tidak muncul, baiknya teman-teman buka inspect element lalu console supaya tahu apa yang error. Oke, saya refresh, setelah itu langsung muncul seperti ini teman-teman. Lebih kurang sama. Nanti kita akan mengoprek atau men-tweak script-script yang ada di sini, dan ini sifatnya lebih modular saja. Jadi kita bisa menambahkan script-script yang lainnya lagi apabila kita memerlukannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.